Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di video saya kali ini saya ingin memberikan reaksi atas penampilan dari Effendi Ghazali semalam ya di acara Rakyat Bersuara iNews TV yang dipandu Aiman Wicaksono. Penampilan Effendi Ghazali semalam tidak mencerminkan kualitas dirinya selama ini, di mana dia sangat di bawah perform ya. Dia justru terlihat banyak mengganggunya dari keseluruhan acara, menampilkan hal yang tidak penting, hal yang tidak substansial, dan diulang-ulang. Sepertinya dia baru kehilangan fokus. Namun demikian saya menyoroti bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu hal tentang keabsahan sebuah skripsi ya, di mana dia selalu mengatakan, ayo kita ramai-ramai menunjukkan skripsi kita, ini sahku, mana sahmu, seperti itu. Artinya dia ingin mengatakan bahwa skripsi itu menjadi sebuah benda yang menentukan sah tidaknya seseorang untuk lulus. Ini ada benarnya, tapi tidak mutlak. Karena apa? Karena yang disinggung oleh Effendi Ghazali itu tentang sebuah skripsi yang sangat lengkap, sangat komplit. Dalam hal ini ada tanda tangan lengkapnya. Saya ceritakan ya, bahwa skripsi mahasiswa S1 itu sebenarnya tidak sakral-sakral banget. Tidak keramat-keramat banget seperti yang dibayangkan orang. Seperti yang diomongkan oleh teroris trio RRT, Roy, Rismond, dan Tifa. Ini khususnya untuk skripsi zaman dulu ya, sampai zaman saya pun masih mengalami. Kalau sekarang mungkin lebih ketat lagi. Skripsi itu tidak berdiri di ruang hampa. Dia berkelindan dengan hubungan emosional antara mahasiswa dengan dosen. Ada juga hubungan humanis antara mahasiswa dengan dosen. Juga ada hubungan sosial antara mahasiswa, dosen, dengan prodi, dengan jurusan, dengan fakultas, dan lain-lain. Jadi tidak merupakan barang yang kaku, yang saklek, harga mati. Tidak ada. Setahu saya tidak ada. Juga dari banyak sharing dengan teman-teman zaman dulu tidak seperti itu. Tidak sesangar itu, tidak sesaklek itu. Bahwa adanya tanda tangan, ya itu normalnya seperti itu. Tapi toh di UGM banyak skripsi yang tanpa tanda tangan. Ini kalau dirunut pun pasti menemukan jalan cerita yang sebenarnya. Saya ceritakan saya sajalah. Bahwa saya saat ujian skripsi, saya itu membawa draft. Belum sebagai skripsi, sebagai cetakan yang sudah jadi, enggak. Masih draft, saya jepit dengan penjepit kertas. Saya bagikan ke beberapa penguji dan saya sendiri untuk tanya jawab lah, seperti itu. Jadi saya hanya membawa draft. Dan pada faktanya saat di ruang ujian skripsi, dosen itu cuman memberikan saran saya untuk memperbarui judul. Selebihnya apa? Selebihnya ngobrol tentang proyeksi masa depan saya setelah lulus. Ketika saya bertanya kok tidak ada tanya jawab, mereka malah senyum-senyum aja. Mereka menganggap bahwa proses skripsi saya itu sudah memakan waktu berbulan-bulan. Saat proses membuat itu sudah dipenuhi dengan tanya jawab. Saya disuruh mencari referensi inilah, kemudian ditanya itu, ini, itu. Saya diminta melakukan inilah, kemudian ditanya ini, itu, ini, itu. Prosesnya seperti itu. Jadi itu sebelum ujian skripsi selama berbulan-bulan seperti itu. Nah, wajar saja ketika sampai di ruang ujian, dosen merasa sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Toh juga sebelum masuk ke ruang ujian beberapa waktu sebelumnya, draft itu juga sudah dicoret-coret dan sudah saya perbaiki. Hanya ketika saat di ruang ujian ternyata masih ada yang ketinggalan, judulnya disuruh ada satu kata kalau nggak salah, disuruh memperbaiki.
Hanya itu. Setelah selesai saya disalami, diberi nilai. Kemudian nilai itu untuk ikut yudisium. Yudisium itu untuk menentukan apakah saya bisa ikut wisuda periode terdekat atau tidak. Hanya itu. Dosen-dosen sudah tidak peduli lagi dengan skripsi saya. Tidak menanyakan besok tolong kalau sudah dicetak dikasihkan, nggak ada seperti itu. Bahkan seingat saya ada salah satu dosen yang saya hingga kini kelupaan tidak saya beri. Dan memang tidak pernah minta, mereka tidak pernah meminta. Jadi seusai ujian skripsi, saya disalami, dinyatakan lulus, diberi nilai. Kemudian untuk ikut yudisium, karena yudisium semua nilai harus sudah masuk semua. Nasib draft saya tadi, draft skripsi saya yang untuk ujian, yaitu urusan saya. Saya betulin judulnya, kemudian saya bawa ke percetakan. Di percetakan pun memakan waktu lama. Dan saya juga, kalau kebetulan saya memang mengejar tanda tangan dosen. Ada tanda tangan dosennya. Tapi ya mereka tidak, selama proses setelah ujian, mereka tidak pernah meminta, tidak pernah menanyakan lagi, sudah selesai. Saya sudah dianggap lulus, sudah tanggung jawab mereka sudah selesai terhadap saya. Itu loh. Itu skripsi. Banyak pengalaman teman lainnya. Ada teman yang sibuk diajak proyek dosen. Ketika dia kembali ke kampus menyadari bahwa banyak temannya yang sudah lulus. Kemudian dia ya semacam menghimbau ke dosen ya. Dia tertinggal dengan teman-teman yang sudah lulus. Kemudian oleh dosen apa? Dia diberi dispensasi, disuruh menulis tentang laporan saat dia diajak proyek, dan itu sebagai pengganti skripsi. Sah. Siapa yang mau mengganggu gugat? Itu otoritas dosen. Seperti yang saya katakan tadi, itu ada hubungan emosional, ada hubungan sosial, humanis. Itu loh, itu zaman dulu. Bahkan dari sharing teman-teman, ada juga yang menyelesaikan skripsinya setelah wisuda, itu ada. Bukan mengerjakan skripsi ya, tapi menyelesaikan skripsinya. Karena apa? Dosennya kasihan, kalau tidak lekas ikut wisuda, membayar SPP lagi. Ada dosen yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi mahasiswa seperti itu. Ada. Rismon sendiri, saat mendatangkan tamu di podcastnya, Profesor Bagas dari Teknik Nuklir UGM, justru dia kecele si Rismon itu. Karena apa? Di sana justru Profesor Bagas banyak membantah apa yang selama ini menjadi argumentasi dan tuduhan dari Rismon dan kawan-kawan, termasuk dalam hal skripsi. Profesor Bagas saat itu masih mengikuti KKN, kuliah kerja nyata di desa. Tapi posisinya skripsinya sudah rampung. Saat dia di desa di KKN, dia datang ke kampus untuk ujian skripsi, bayangkan. Dia masih periode ikut KKN tapi ujian skripsi di kampus. Kemudian dia lulus ujian skripsinya. Nah, kemudian dia juga sekaligus akan mendaftar yudisium. Bagaimana? Padahal yudisium itu semua nilai sudah harus masuk. Padahal Profesor Bagas belum menyelesaikan kuliah kerja nyatanya, KKN. Oleh fakultas diberi dispensasi agar dia bisa ikut yudisium untuk menentukan dia akan ikut wisuda atau tidak dalam periode terdekat. Oleh fakultas diberi dispensasi, nilai KKN-nya diisi dulu tapi dengan nilai yang minimal, yaitu C. Hanya untuk persyaratan formalitas bisa ikut yudisium agar nanti bisa ikut wisuda periode terdekat. Padahal dia baru menjalani KKN. Dan itu dilakukan Profesor Bagas. Dia lolos ikut yudisium, nilainya nilai C. C yang sementara ya, dalam tanda kutip. Lolos dia ikut wisuda. Bisa ikut wisuda periode terdekat. Ketika KKN-nya selesai,
nilai C tadi diganti, ternyata KKN-nya dapat A, nilai C-nya diganti A. Itu loh, semudah itu skripsi. Jangan dibayangkan skripsi itu momok, sakral, keramat, tidak. Skripsi S1 zaman dulu tuh bagi dosen itu dianggap biasa aja. Ibarat guru sekolah menganggap prakarya siswa. Kecuali kalau skripsi mahasiswa super jenius. Nah itu baru mungkin diperhatikan. Kakak saya beberapa jadi dosen. Tidak pernah dia mengumpulkan skripsi mahasiswa di ruang kerjanya atau di rumah. Menu-menuin. Skripsi itu sudah hal yang biasa. Jadi untuk apa? Itu loh. Jadi kalau ada skripsi yang tanpa tanda tangan, itu sangat wajar, bisa dijelaskan. Itu ibaratnya kayak yang saya ceritakan yang menimpa saya. Setelah dinyatakan lulus, dapat nilai, tapi saya masih pegang draftnya, belum saya cetak. Artinya saya bisa lulus, bisa ikut yudisium, bisa ikut wisuda, walaupun cetakannya belum jadi. Tapi karena saya ingin tertib lah, setelah jadi saya mintakan tanda tangan. Tapi seandainya itu pun tidak saya cetakkan, seandainya seperti itu, sampai seperti itu, tidak saya cetakkan atau tidak saya cetakkan tapi tidak pernah saya terus memburu para dosen untuk dapat tanda tangan, ya nggak masalah, sudah selesai, mau sudah ikut yudisium. Itu loh. Jadi ada kekeliruan dalam berpikir soal skripsi mahasiswa era dulu. Ada juga hal-hal yang tidak diketahui bahwa skripsi itu tidak berdiri di ruang kosong, tapi menyangkut hubungan emosional, hubungan sosial, terus ada ada dispensasi itu, case to case seperti itu, nggak bisa digebiah-uyah. Faktanya di UGM zaman-zaman segitu banyak skripsi yang tanpa tanda tangan. Rismon sendiri juga sudah membuktikan ketika dia mencari-cari skripsi mahasiswa tahun 80-an di perpustakaan Fakultas Hukum, dia menemukan skripsi yang tanpa tanda tangan, tapi dia kan nggak mau memblow up itu. Gitu loh. Jadi Effendi Ghazali harus tahu ini. Oh iya, saya lupa. Effendi Ghazali kalau mempermasalahkan soal tanda tangan, coba tanya ke Refli Harun tuh. Itu sama-sama UI kan. Refli Harun memang S1-nya di UGM, tapi dia S2-nya di UI tahun 2002. Tesis S2 Refli Harun tidak ada tanda tangan dosennya. Ayo, berani nggak teroris Effendi Ghazali mempermasalahkan itu? Ini tesis loh, bukan skripsi. Tesis di UI, tidak ada tanda tangan dosen. Ayo. Barangkali mungkin disertasi juga ada yang tidak ada tanda tangannya. Saya yakin itu. Kalau mau dicari. Hanya orang karena sudah terjebak pada kepentingan menuduh skripsi Jokowi abal-abal, ijazahnya palsu, maka dicari-carilah hal-hal seperti itu. Kalau mau fair, disisir semua. Katakanlah di 3 PTN terkemuka saja lah. UI, ITB, UGM. Cari skripsi, tesis, disertasi. Untuk zaman-zaman dulu. Atau mungkin sampai tahun 2000-an kayak si Refli itu. Pasti banyak yang skripsi tidak ada tanda tangannya. Pasti itu. Toh yang disita kepolisian itu juga banyak skripsi dari berbagai fakultas di UGM yang tidak ada tanda tangannya juga. Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini, mudah-mudahan memberi manfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, tetap semangat dan salam merdeka.